Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Hafiz Gilang Mawardi dari kelas D angkatan 2019, kelompok 2 Hukum Administrasi Negara. Saya akan membacakan hasil identifikasi putusan pada tahun 2018. Pada putusan 2018 ini terdapat 28 putusan, dan saya mendapat bagian untuk mengidentifikasi putusan yang berada pada bulan September, Oktober, Juli, serta Juni. Pada bulan September terdapat 1 putusan, Oktober terdapat 3 putusan, lalu Juli terdapat 1 putusan, dan Juni juga 1 putusan. Saya akan membacakan 1 putusan pada bulan Oktober dengan nomor putusan 21G 2018 PT UN Samarinda dengan pemohon Insinyur Khotaman dan termohon Bupati Nunukan. Objek atau materi gugatannya adalah keputusan Bupati Nunukan tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Insinyur Khotaman di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 20 Maret 2018. Dasar hukum gugatannya yaitu Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 4 disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena huruf B disebutkan bahwa dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidiarnya. Putusan hakim mengadili. Yang pertama, menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh pemohon. Yang kedua, menolak eksepsi termohon seluruhnya. Yang ketiga, mengabulkan gugatan pemohon untuk sebagiannya. Yang keempat, menyatakan batal keputusan Bupati Nunukan tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Insinyur Khotaman tertanggal 20 Maret 2018. Yang kelima, memerintahkan kepada termohon untuk mencabut keputusan Bupati Nunukan. Yang keenam, menghukum termohon untuk membayar biaya sebesar Rp523.500. Keterangan kategori bidang, tidak pidana korupsi, dan pengaktifan kembali ASN pada hukum administrasi negara. Permasalahan yang terjadi adalah di sini sebenarnya Insinyur Khotaman pernah terlibat pada kasus korupsi dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembantuan dalam korupsi. Ia dipidana penjara 1 tahun dengan denda sebesar Rp50 juta pada tanggal 4 April 2017. Setelah menyelesaikan masalah hukuman, pada tanggal 10 Agustus 2017, ia mengajukan permohonan kepada Bupati Nunukan agar dapat mengaktifkan kembali status kepegawaian negeri sipilnya. Namun, beliau tidak mendapatkan tanggapan, dan pada tanggal 20 Maret 2018, sebaliknya Bupati Nunukan malah memberhentikan tidak dengan hormat Insinyur Khotaman dengan keputusan tata usaha negara. Padahal jelas ditegaskan pada pasal 248 ayat 2, PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana tidak hentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. Kemudian, saya akan membacakan hasil identifikasi saya untuk tugas pada bulan Maret. Saya akan membacakan untuk bulan Oktober dengan subjek hukum Asrun, mantan wali kota Kendari, dan Adriatma Putra, wali kota Kendari nonaktif. Objek hukumnya adalah tindak pidana korupsi. Unsur kerugiannya adalah penerimaan suap sebesar 6,8 miliar. Dasar hukumnya adalah pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO pasal 64 ayat 1 KUHP kategori bidang
Hukum Administrasi Negara pada Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal putusan 31 Oktober 2018. Asrun dan Adriatma Putra merupakan terpidana dalam kasus suap 6,8 miliar dari kantong mantan Direktur Utama PT Serana Bandung Nusantara, Hasmon Hamzah. Berdasarkan putusan hakim, Asrun dan putranya Adriatma Putra divonis dengan hukuman yang sama dengan ayahnya, yaitu 5 tahun 6 bulan dan denda 250 juta subsidiar serta 3 bulan kurungan. Mereka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.